Oke dulu, jangan lupa like, komen, dan share channel YouTube Prabu Trate. Oscar Rebel. Halo, Iya, halo kok. Gimana? Kok masuk ya Allah, kok ini gimana? kamu di Taiwan? Saya nih. Enggak, aku udah di Indo. Itu kenapa anak kamu? Galak loh kok. Hah? Kenapa anakmu itu? Itu kan dia tuh ikut kalau ini lah dia berkelahi ikut apa geng apa tuh Kerasakti KS. Dia ikut KS. Itu loh ke Terus? Terus dengar-dengar itu dari komen itu SH ya perguruan yang satunya. Aha. Kayak gitu. Terus yang meninggal itu dia satu kabupaten sama saya ke Jawa Timur Trenggalek. Astagfirullahaladzim. Terus anak lu anak lu udah diangkut? Udah gue itu yang tadi itu aku udah dikirimin foto dari agensi. Mana pelaku utama loh, kok 24 tahun itu yang dari Taichung. Tuh lah anak lu. Anak lu pelaku utamanya? Itu anak utama tadi tuh kayaknya tuh bukan apa gimana gitu loh, belum tahu. Puluhan tahun lo itu. Berapa kok? Puluhan tahun. Terus berarti itu gimana? Kok maksudnya itu? Ya Allah ke itu gimana ke ya? Dia mau Itu gimana? baru 5 bulan loh ke dia tuh di situ. Justru karena nggak mengerti, ikut-ikut yang begituan. Ya Allah ke gimana ini ke? Berapa tahun ke? Itu mengikuti biasanya ke Koko Faisal itu yang biasa ini kan menangani kasus di Taiwan gitu. Ada satu yang pernah ngilangin nyawa kaptennya 17 tahun. 17 tahun ya ke. Hilangin nyawa kapten dan itu pembelaan diri. Kalau anak kamu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Sama ayahnya tuh. Oh. Gak apa-apa nanti, Pak, gini Pak. Itu kan enggak pelakunya enggak cuma orang satu tapi. Iya, tapi yang bawa sajam itu yang dikejar biasanya. Iya. Yang lain hanya pelaku pendukung. Pelaku utama adalah yang bawa sajam dan menancapkan di organ tubuh orang. Dan yang lain, yang nonjok, yang mukul itu pelaku pendukung. Mereka juga bakal kena. Iya. Iya, itu kan ini kan belum positif. Maksudnya belum positif siapa pelakunya yang utama gitu loh. 3 hari anakmu disidik. 3 hari lagi kalau dia bukan pelaku utamanya dia bakal keluar. Tapi kalau dia tidak keluar, berarti dia pelaku utamanya. Oh gitu ya saya. Iya benar. Iya, berarti itu ditunggu 3 hari saya. 3 hari penyidikan. Penyidikan. Iya. Iya. Ya. Itu nanti hukumnya di Taiwan atau? Itu gini, itu nanti hukumannya di Taiwan apa dilimpahkan ke pengadilan Indonesia? Di Taiwan. Di Taiwan ya? Iya, tapi kalau keluarga menuntut lagi dari Indonesia, habis dari Taiwan pulang, masuk lagi. Masuk lagi di Indonesia ya? Iya. Dihukum lagi ke Indonesia ya? Iya. Saya kira penyidikan selesai dikirim ke Indonesia yang Nggak ada hal itu. Nggak ada hal itu. Itu pasti di Taiwan. Iya. Nggak apa-apa. Nanti saya telepon kamu lagi. Saya pengen nanya lebih detail. Ya Pak ya. Tunggu saya sebentar. Tolong ya ke ya. Nggak bisa saya tolong. Ini dia udah. Saya cuma pengen tahu siapa teman-teman yang lain. Kira-kira aja. Iya, Nanti Tuan.
Nanti ini ya. Nanti saya telepon secara pribadi ya. Iya kok, iya. Oke, iya. yuk. Ulang infonya ya. Yuk. Iya. Oke, siap. Nanti saya telepon balik. Oke, ya. Ya. Apa tuh? Udah dengar bagaimana keluarga kalian di Indonesia mengkhawatirkan kalian kalau sudah masuk ke dalam. Gimana hati mereka? Baru datang lagi. Sekali lagi ya, yang baru-baru datang, nggak usah kalian bawa-bawa sifat-sifat kalian di Indonesia. Habis kau, mohon maaf nih, kau udah ngelukain orang, kau tinggal lari, kau kira nggak bisa ditangkap. Woi Ferguson, itu Taiwan. Itu Taiwan. Kalau bisa pun tuh Thailand ditaruh CCTV sama pemerintah. Karena nggak boleh aja, makanya nggak ditaruh. Kau mau lari kemanapun, kau jangan kira kau udah pulang ke mes. Kau dengar tadi, kalian dengar ya, nyampe di mes diangkut, dikira bisa. Baru datang di Taiwan ya, woi, yang baru-baru datang di Taiwan. Kalau ada temen lu yang baru datang, tag dia, suruh dia masuk. Nah, gue jelasin bahwa Sajam sudah pidana, ya, membahayakan warga lain atau membahayakan warga masyarakat umum. Dengan membawa saja, kamu bisa pidana, ya, bisa kau 6 bulan. Kedua, menghilangkan nyawa orang pada saat perkelahian 10 tahunan. Ya, bahkan bisa 20 tahun. Menghilangkan dengan berencana, bisa kau seumur hidup. Jangan main-main. Ya, sekali lagi ku senggol kalian di Taiwan ya. Gak peduli gua, kalian sehebat apapun di situ. Kau jangan belajar ikut-ikutan mafia sana. Ya, mafia sana itu terkenal karena apa? Nyali. Kenapa gue bilang nyali? Kenapa mereka juga sampai disegani Yakuza yang di Jepang? Mafia Taiwan habis threat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tentang kejadian kemarin di Changhua antar pesilat PMI di Taiwan. 1 orang meninggal dunia diduga dari Watulimo Trenggalek dan 1 orang masih luka-luka perawatan di rumah sakit ya. Nah, dari insiden itu 15 orang ditetapkan tersangka dari 29 orang yang sebelumnya ditangkap oleh kepolisian. Nah teman-teman semuanya, kita sangat menyayangkan ya kejadian ini terjadi lagi, tawaran antar pekerja migran di Taiwan hingga menyebabkan nyawa melayang. Nah, kejadiannya kemarin tanggal 2 September di Changhua sekitar pukul 11 malam. Nah, menurut saksi mata yang ada di sana yang sebagaimana diberitakan juga oleh media Taiwan, kejadian awalnya adalah mereka bertemu antar kelompok itu dan kemudian mereka seperti bernegosiasi menurut orang yang melihat di sana, dan akhirnya entah kenapa tidak menemui titik temu atau bagaimana. Teman-teman semua yang ada di tempat kejadian ini bisa komen di video ini. Kemudian mereka terlibat baku hantam, tawuran hingga menyebabkan kejadian seperti ini, kabar duka seperti ini ya. Dan ternyata kelihatannya mereka sudah mempersiapkan peralatan-peralatan itu dari rumah ya. Ada yang membawa tongkat besi, kemudian tongkat yang ada rantainya itu yang bisa untuk gini itu apa namanya lupa saya, kemudian ada celurit, ada pisau, ada karet, banyaklah senjata tajam yang diamankan oleh pihak kepolisian yang ada di Taiwan. Dan alhamdulillahnya semua pelaku sudah ditangkap oleh kepolisian Taiwan, dan bahkan 15 orang itu sudah ditetapkan tersangka dan mereka harus menjalani sidang untuk putusannya nanti ya. Dan kemungkinan mereka hukuman mati untuk 15 orang ini jika mereka terbukti bersalah semuanya, atau kalau tidak 15 orang ini pasti ada 1 atau 2 orang yang ditetapkan sebagai hukuman mati, karena di Taiwan kejadian seperti ini adalah hukumannya bisa hukuman mati jika memang semua terbukti dan sengaja dilakukan ya. Karena dalam kasus ini mereka semua didakwa dengan pembunuhan, dengan penganiayaan, kekerasan yang menyebabkan nyawa melayang. Nah,
korban sendiri mengalami luka tusuk ya di bagian punggung, di bagian tubuhnya yang berusia 32 tahun, sedangkan korban luka yang mengalami sayat-sayatan juga itu berusia 21 tahun yang masih saat ini dirawat di rumah sakit. Namun untuk korban meninggal sudah disampaikan ke keluarganya, sudah dilaporkan ke KDEI dan mungkin akan proses pemulangan jenazah dari Taiwan ke Indonesia ya. Dan kasus ini sudah ditangani dan ini kasus sangat-sangat serius sekali ya, bisa seumur hidup hukuman atau hukuman mati untuk para pelaku yang ada di Taiwan. Dan ini sangat disayangkan sekali karena korbannya satu, pelakunya yang sudah ditetapkan tersangka ada 15, berarti kan ini ada pengeroyokan ya, dan ini hukumannya berat. Tapi motifnya apa terkait kejadian ini kita juga belum tahu ya, apakah ada dendam antara mereka kalau memang dari dulu sering sekali seperti itu, atau ada motif yang lain, itu masih dalam pembahasan. Nanti sidangnya akan berlanjut, beritanya juga akan terus diupdate di Taiwan, di media-media yang ada di sana, bahkan di televisi juga akan diupdate terkait hal ini ya, bagaimana nanti keputusan akhirnya dari kejaksaan di Taiwan terkait hukuman mereka yang ada di sana. Nah, sangat disayangkan sekali adalah korbannya sampai meninggal dunia. Kalau sampai meninggal dunia ini adalah kasus yang sangat luar biasa berat. Ya berat, tidak mungkin mereka akan bekerja lagi. Minimal 15 orang ini tidak akan mungkin bisa bekerja lagi ke Taiwan kalaupun dia tidak dihukum mati ataupun seumur hidup ya. Mereka pasti akan dideportasi kembali ke Indonesia, dan juga itu untuk teman-temannya yang akan terlibat 15 ini masih dalam pendalaman dan bisa nanti bertambah, bisa berkurang ya. Jadi ini masih dalam pendalaman, persidangan selanjutnya dan lain sebagainya. Semua terekam oleh CCTV di Taiwan sebagaimana kita tahu ya. Taiwan itu semuanya ada CCTV ya. Nah teman-teman, semoga kasusnya ini segera selesai, segera diusut oleh Kejaksaan Changhua juga, segera selesai, hukumannya segera ditimpakan kepada para pelaku, dan kita berdoa untuk korban supaya korban diberikan ampunan oleh yang di atas, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Ini pelajaran penting sekali untuk kita semua yang ada di Taiwan untuk lebih hati-hati lagi ya, karena hukum di Taiwan itu berat. Jangan sampai hal seperti ini selain mencoreng nama PMI yang ada di Taiwan, di mana Indonesia itu terkenalnya dengan tawuran. Kalau negara lain seperti Vietnam dan lain itu single 1-1 atau 1-2 yang juga sama-sama menghilangkan nyawa. Tapi jangan sampai kejadian seperti ini yang sudah lama kemarin itu terjadi juga, udah lama terjadi, sekarang kembali lagi terjadi. Jangan sampai penjara Taiwan dipenuhi oleh para TKI yang berbuat kriminal seperti ini. Kita sangat menyayangkan kejadian ini dan kita turut berduka cita. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Amin. Ungkap fakta kasus tawuran di Taiwan yang sebabkan PMI asal Trenggalek meninggal dunia. Berikut fakta-fakta yang terbaru. Nah, halo teman-teman semuanya, sebelumnya kita mengucapkan berduka cita untuk teman kita asal Trenggalek, Karangandu Watulimo Trenggalek yang meninggal dunia di Taiwan, dan semoga saudara kembarnya segera sembuh dari masa kritis yang saat ini ya. Fakta apa saja yang terbaru dari kasus perkembangan tawuran antar pesilat di Taiwan? Pertama, korban adalah saudara kembar, di mana korban berusia 32 tahun ini sudah 2 kontrak di Taiwan, dan kontrak keduanya kan habis bulan 9 ini. Dan saudara kembarnya yang saat ini kondisinya lagi kritis di rumah sakit itu sudah lama berada di Taiwan. Jadi kakaknya ini yang menyusul adiknya bekerja di Taiwan. Tawuran ini antar perguruan silat di Taiwan, yaitu perguruan Setia Hati Ternate dan juga Kerasakti ya, dimana satu kelompok berjumlah 20 orang dan kelompok lainnya berjumlah 6 orang. Fakta lainnya, pelaku utama dalam kasus ini baru 5 bulan di Taiwan, berusia 24 tahun dan sama-sama dari Trenggalek ya. Korban sendiri berasal dari desa Karanggandu, Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Korban meninggal adalah saudara tua dari kembaran. 2 kembaran ini adalah saudara tuanya, dan saudara mudanya sekarang sedang berbaring di rumah sakit dalam kondisi kritis. Semoga cepat sembuh ya untuk saudaranya, dan pelaku saat ini sudah diamankan di kepolisian setempat. Korban meninggal mengalami luka bacok tusuk di bagian punggung sehingga kehabisan darah, dan saat ambulan datang ke lokasi, korban sudah tidak ada tanda-tanda bernyawa, sudah meninggal dunia, sedangkan saudara kembarnya dalam kondisi kritis. Korban meninggal diduga karena darah yang keluar terlalu banyak sehingga kehabisan darah, dan
meninggal dunia di TKP. Nah, menurut informasi terbaru, korban merupakan warga dari PSHT yang meninggal dunia, sedangkan pelaku merupakan dari perguruan KS yang sama-sama dari Trenggalek yang saat ini sudah diamankan oleh kepolisian Taiwan. Karena antara dua perguruan ini memang hubungannya sedang merenggang ya, baik itu di Indonesia dan ini terbawa sampai ke luar negeri, kemungkinan besar terjadinya kericuan ini adalah kesalahpahaman antar kedua belah pihak sehingga tidak bisa menahan emosi mereka dengan sejarah yang memang kedua perguruan ini panas sehingga terjadilah hal seperti ini. Namun yang sangat disayangkan, kejadian ini sudah direncanakan oleh para pelaku di mana ini terbukti para pelaku membawa senjata tajam, senjata berbahaya yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan ini dengan adanya bukti-bukti itu menjawab bahwasanya kejadian ini sudah direncanakan sebelumnya. Dengan begitu ini bisa masuk ke ranah pembunuhan berencana. Itu hukumannya berat, bisa seumur hidup, bisa mati juga bisa. Nah, saat ini ada 15 orang yang dikumpulkan ya dari kedua perguruan ini yang memang terlibat peperangan ini, yang terlibat duel ini, baik dari kubu lawan maupun kubu satunya lagi, semuanya banyak yang dikumpulkan. Totalnya ada 15 orang yang sudah ditetapkan tersangka yang akan mempertanggungjawabkan kejadian ini. Nah, teman-teman semuanya, dengan adanya kejadian ini kita sangat berduka, kita sangat menyesalkan kejadian ini dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Apapun perguruan kita sama, satu dari Indonesia. Apapun perguruan kita, tidak seharusnya kita mewakili Israel untuk mencabut nyawa sesama teman kita, sesama perjuangan kita. Semoga kita semuanya diberi hikmah dari kejadian ini dan ke depan kita menjadi lebih baik. Apapun perguruan kamu, apapun perguruan kita adalah satu darah, satu tanah air Indonesia. Di luar negeri kita harus saling mendukung dan saling support.